Tadi ada menarik kan? Mau mengajukan permohonan dulu. Nah, isi surat itu apa? Isi surat terkait dengan keberatan tadi ya. Ya keberatan bahwa dengan adanya surat ini kita merasa atau orang yang mengajukan surat itu merasa keberatan karena ya terkait dengan pelaksanaan kongres misalkan ya PPINI atau Ikatan Notaris Indonesia itu tidak bisa ditentukan oleh yang namanya kementerian karena itu adalah ranahnya anggota. Itu belum masuk kerugian-kerugian. Oh belum, kalau itu tidak cerita kerugian ya, dalam konteks ini kan PTUN kan. Kalau PTUN itu kan agar kemudian kementerian membatalkan surat itu gitu. Oh, jadi permohonan untuk membatalkan surat itu atau mencabut surat tersebut. Nah, itu kan ada proses tadi Kang Udin bilang. Kang Bro bilang kan ada proses. Dari mengajukan surat itu apakah menunggu berapa lama sampai surat itu dibalas atau bagaimana? Ya tentu kan nanti kementerian akan membalas atau tidak membalas gitu ya. Kalaupun dibalas dan kemudian tetap akan melakukan itu ya tetap bisa dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ke PT UN. Atau apalagi misalkan tidak dibalas kan gitu ya. Kalau tidak dibalas? Kalau tidak dibalas ya sama juga posisinya. Langsung? Iya, bisa mengajukan gugatan ke PT UN di mana kemudian objek tersebut ada kan gitu ya. Oh berarti kalau TUN itu karena ini menyangkut aparatur negara atau pejabat negara, itu awalnya harus mengajukan surat dulu keberatan. Ya kalau kemudian itu kan isinya suratnya bersifat konkret nggak? Ya pasti kan. Bersifat individual nggak? Iya pastinya kan. Nah tetapi kan itu kemudian dilanjutkan dengan apakah surat itu bisa dicabut nggak? Kalau dicabut ya sudah tidak akan ada gugatan. Bisa tidak dicabut surat itu? Ya kalau itu kan kembalikan ke sana gitu ya. Yang mengeluarkan. Iya. Berarti permohonan dulu. Ya. Bukan permohonan ya, pengajuan keberatan. Bukan surat permohonan, tapi surat pengajuan keberatan. Iya. Nah, itu bisa nggak? Misalnya gini, dari 20.000 orang yang taruhlah sekitar 20 orang lebih, 20 orang deh, mengajukan masing-masing. Bisa? Ya boleh aja. Ya lebih bagusnya adalah di satu aja kan, gitu satu untuk beberapa orang misalkan gitu ya, dia masukkan dalam. Ini bukan ngajarin loh. Kesannya ngajarin ini kan cerita normatif gitu ya, bagaimana kemudian surat itu terkait dengan notaris kan gitu ya. Apakah memenuhi kualifikasi sebagai objek tata usaha negara yang kemudian bisa diajukan gugatan, kan itu pertanyaannya kan. Iya. Gitu ya, bukan berarti harus gitu kan urusan teknis ya. Ya itu kan makanya pertanyaan kan ini secara akademiknya kan ada alurnya kayak bikin skripsi, kayak bikin tesis kan ada metodologinya, ada konsepnya. Nah ini kan sama ketika jangan sampai seorang notaris gara-gara ingin mengajukan ketun merasa dirugikan dia langsung ujuk-ujuk ketun kan jadi diketawai oleh orang hakim sama orang tun. Dia masa mau S2 kagak ngaku kan gitu Pak. Maksudnya jadi yang ini saya tanyakan, yang tanyakan tadi kan prosesnya seperti ini prosedurnya. Gitu. Nah, jadi pengajuan keberatan ke menteri itu berapa lama? Untuk menunggu dapat surat itu dapat jawaban terus kemudian melakukan langkah kedua. Ya surat itu kan logikanya 14 hari kan. Oke. Dibalas atau tidak dibalas kan gitu. Oleh menteri? Ya oleh kementerian, oleh orang yang mengeluarkan surat tersebut kan. Oh bukan. Ya contohnya ini kan kalau ini cerita surat dari menteri Dirjen ya. Cerita dari kepala kantor pertanahan aja misalkan terkait dengan permohonan balik nama sertifikat, permohonan roya misalkan. Oke. Ternyata tidak ditanggapi gitu ya. Kenapa ini tidak ditanggapi? Oh karena ada ini ada itu kata ini ya. Padahal syarat-syarat sudah terpenuhi. Nah itu kan objek TUN. Logikanya gitu loh. Mana kalau kemudian tidak ditanggapi, tidak dibalas, ya itu objek TUN 14 hari kerja ya udah bisa dilakukan itu setelah kemudian kita mengajukan surat tadi. Loh kenapa sih nggak mau dilakukan balik nama? Kenapa sih tidak dilakukan proses roya misalnya? Padahal syarat-syarat sudah terpenuhi misalkan gitu ya. Nah ini juga sama dong. Ada orang yang merasa keberatan, merasa bahwa ini tidak sesuai nih. Ya bisa mengajukan itu karena kan negara kita negara hukum, makanya tadi di awal saya sebutin ya bahwa negara kita adalah negara hukum, jadi apapun yang dilakukan tentu harus berdasarkan hukum. Jadi apa yang saya sampaikan itu tidak dalam kapasitas bahwa
gue sebel sama anu sama enggak. Sebenarnya juga Ya, iya nggak ada cerita begitu. Ini normatif aja semua. saya ditolak tingkat. Kalau kemudian orang tidak mau digugat ya harus membuat keputusan-keputusan yang memang kemudian memenuhi kualifikasi yang ditentukan di dalam peraturan perundangan dong. Tidak melewati dari tupoksinya. Tupoksinya. Hmm. SOP-nya. Ya. Nah, 14 hari ya? Baru bisa langsung ke Ya, berikutnya. ke pengadilan atau kemana? Ya, pengadilan tata usaha negara, peradilan tata usaha negara. Ya, PTW. Bentuknya bentuk surat lagi atau Gugatan lah. langsung gugatan? Iya. Mendaftarkan gitu? Iya, dapat gugatan. Prosesnya berapa lama? Waduh, kalau itu berprosesnya tentu saya nggak hafal, Secara teori. nggak hafal banget lah ya. Kalau urusan gugat itu kan nanti ada panggilan dan seterusnya gitu ya. Itu bisa berproses berarti kan? Berproses kalau memang gugatan itu memenuhi kualifikasi ya akan dinilai apakah surat tersebut memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh gugatan yang menggugat atau seperti apa. Keberatan ini. Perlu ada bukti kalau pengadilan negeri kan perlu ada 2 alat bukti. Dia bukti dan saksi ini. Ya kan nanti tentu akan dilihat, ditanyakan kenapa ada surat seperti ini, apa urgensinya, dasar hukum apa kemudian bisa mengeluarkan surat ini kan gitu ya. Oh, kenapa surat ini? Iya, kan itu kan perbuatan tata usaha negara kan, ya, yang kemudian masuk kategori hukum administrasi negara kan. Apakah surat ini udah memenuhi? Makanya dari awal tadi saya sebutkan terkait dengan tupoksi gitu ya. Ya, apakah memang kualifikasinya sudah memenuhi kualifikasi yang ditentukan? Padahal tadi yang kemudian diminta oleh KDK lagi. Yang diminta oleh Yang diajukan Rembuk Nasional ya. Rembuk Nasional itu apa? Hasil KDK. Kalau nggak salah 2 kalau nggak salah ya terkait dengan tempat ya. Sama satu lagi terkait dengan apa lagi? Waktu ya. Waktu. Sementara yang diputuskan atau yang kemudian disebutkan oleh surat tersebut kan ada beberapa ya. Tapi kita nggak tahu yang diajukan oleh PP dengan para ketua pemilu itu apakah dia itu atau tahu kan belum tahu juga kan yang ada suratnya berbeda. Ya kan yang kita nilai itu adalah surat yang waktu itu kalau nggak salah berapa orang yang tanda tangan yang menolak dan seterusnya itu kan lihat dari itu kan. Karena bagaimanapun kan itu kemudian disebarkan ke anggota-anggota notaris kan. Itu cuma 4 dan 4 dan ini lebih. Ya. Nah, lebihnya ini apakah itu dapat karena merasa pembina boleh menyatakan hal tersebut atau gimana? Nah, itu tentu agak sedikit sedikit absurd gitu ya. Tentu kita harus berbaik sangka terlebih dahulu ya. Ya mudah-mudahan itu semata-mata untuk kebaikan anggota sebetulnya ya. Tapi tentu kan kita juga melihat caranya kan. Ya bagaimanapun kalau kita mempedomani yang disebut sebagai teori hukum progresif dari Prof. Satiful Harjo gitu ya. Memang kemudian yang penting berhasil. Caranya gimana dalam konteks penegakan hukum ya boleh dilakukan. Tapi kan tentu ini nggak seperti itu gitu loh. Kan bukan hanya sekedar hasilnya, tapi kemudian prosesnya juga harus diperhatikan. Kenapa itu harus diperhatikan? Ya, karena kita punya regulasi, punya anggaran dasar anggaran rumah tangga. Bagaimana kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan itu kemudian dalam konteks katakanlah kongres. Kongres itu harus dilakukan seperti apa? Apakah dalam konteks kongres tadi ditentukan bahwa oleh menteri ya terkait dengan pilihan terkait dengan voting terbatas atau apapun gitu ya terkait dengan perubahan anggaran dasar rumah tangga itu apakah harus kemudian diperintahkan oleh menteri kan menurut saya memang itu harus kemudian dirumuskan lebih jauh gitu loh. Kalau terkait dengan anggaran dasar rumah tangga itu kan ranahnya ranah internal sebetulnya kan. Ya kalaupun mau dirubah ya rubah, kalau enggak ya enggak lah. Ya kalau nggak salah kalau dibutuhkan ya harus dirubah. Ya kalau nggak salah kan organisasi itu selalu punya statuta ya istilahnya. Statuta itu ya anggaran dasar anggaran rumah tangga sebagai pedoman dalam organisasi.